Selamat pagi teman-teman semua. Nah, kembali lagi di channel Sasana Ngapak. Channel yang kita buat yang membahas tentang dunia peternakan, terutama untuk peternakan ayam hobi. Nah, untuk kali ini saya lagi berada di kandang peternakan Sasana Ngapak Purwokerto. Nah, nanti kita akan sedikit cek atau jalan-jalan untuk melihat produktivitas dan segala macamnya yang berada di kandang ini. Untuk hari ini kita akan meliput dan membahas ya tentang kandang betina, di mana siapa tahu nanti bisa menjadikan inspirasi bagi teman-teman yang mau memulai bisnis di dunia peternakan, terutama itu peternakan ayam hobi. Jadi lanjut kita jalan-jalan untuk lebih detail tentang kandang indukan di Sasana Ngapak Purwokerto. Nah, ini salah satu kandang ya betina atau untuk kandang produksi yang dimiliki Sasana Ngapak Purwokerto. Kita di Sasana Ngapak Purwokerto mempunyai beberapa kandang untuk ternak dan mempunyai konsep berbeda-beda. Kalau untuk kandang ini kita memiliki konsep untuk betina, kita pisahkan satu persatu. Jadi setiap kandang atau setiap pintu ini hanya terdiri dari satu betina. Nah, untuk alasannya kenapa kita menggunakan sistem ini, yaitu betina dia lebih fokus untuk produksi. Jadi kadang-kadang kalau beberapa sistem, kalau sistem koloni, ada juga kita sistem koloni, cuma ada kelemahannya. Lah, untuk kandang ini itu mengurangi resiko sistem koloni, yaitu mereka bertelur secara terpisah atau sendiri-sendiri. Nantinya tidak akan mengganggu dengan betina-betina yang lain. Nah, untuk produktivitas di sini, untuk rawatannya ya, ini tergolong yang paling bagus dengan konsep seperti ini. Biarpun konsep pembesaran peternak secara koloni, anggaplah satu pacek dengan beberapa betina itu bagus juga. Itu nanti saya akan jelaskan untuk di kandang koloni ya. Kita lanjut dulu di sini. Nah, untuk kandang sendiri sebenarnya kita cukup simpel dan sederhana ya, teman-teman. Kita menggunakan untuk streaming. Itu bertujuan yaitu untuk sirkulasi udara biar tetap sehat. Udara kotor keluar diganti dengan udara baru. Itu akan terutama menjaga kesehatan pada indukan ini. Serta juga penggunaan beberapa atap yang transparan. Itu biar cahaya masuk, kandang nggak pengap, lebih cerah, jadi ayam pun akan tetap sehat. Nah, kalau untuk keseluruhan masih sama. Kalau alas kita masih pakai sekam. Untuk pembersihan setiap periodenya itu mudah. Dibandingkan kalau dengan pakai tanah langsung, itu biasanya ayam akan kotor dan berdebu. Itu pastinya akan mengganggu kesehatan pada ayam. Nah, resikonya juga yang lebih fatal yaitu produktivitas pasti akan terganggu. Nah, kalau untuk sistem kebersihan, nah ini masih lagi dibersihkan juga ya. Kita memang wajib SOP itu pagi dan sore wajib dipel menggunakan disinfektan. Saat kita masuk ke sini pun harus dicuci disinfektan kaki dan tidak boleh menggunakan alas kaki apapun kecuali sudah disemprot disinfektan. Nah, itu untuk menjaga apa? Yaitu satu, kebersihan. Jadi kandang sederhana pun nggak apa-apa. Yang penting kebersihan harus terjaga. Serta pemberian air minum yang sudah menggunakan semi otomatis. Setiap kandang sudah ada tempat minumnya sendiri-sendiri. Jadi lebih simple, lebih praktis ya dalam pemberian air minum. Serta membersihkannya pun gampang. Karena air minum jarang dibersihkan itu pun salah satu sumber dari bakteri dan juga penyakit untuk ayam-ayam kita. Kita nanti tur untuk lihat beberapa ayam yang sudah produksi, baik bertelur atau yang sudah
menetas. Kita jalan-jalan dulu, nanti ke beberapa kandang lain atau slot yang lain. Kita cek produktivitas kandang Sasana Kapak Purwokerto. Nah, setelah kita berputar ya atau berkeliling untuk mengecek produktivitas dari kandang ini, kita juga akan ajak teman-teman untuk melihat beberapa kandang untuk betina yang lainnya. Kita masih ada dua kandang khusus untuk kandang betina atau untuk ternak ya, untuk breeding di Sasana Kapak Purwokerto. Kita langsung pindah ke kandang satunya dengan tema masih sama, cuma ada beberapa yang memang berbeda karena salah satunya menggunakan bahan yang lebih ekonomis. Kita lihat untuk kandang berikutnya. Setelah kita tadi tur di kandang breeding utama ya, nah ini sama kandang breeding utama berisikan betina-betina untuk produksi atau ternak Sasana Kapak Purwokerto. Bisa dibilang ya teman-teman, ini kandang tertua atau kandang breeding tertua di Sasana Kapak Purwokerto. Ini masih sangat sederhana ya, hanya terbuat dari bambu. Tapi untuk dalamnya memang ada beberapa yang sudah direnovasi menggunakan kawat. Jadi kita masuk aja untuk cek produktivitas dan juga kondisi-kondisi betina. Untuk dalamnya, untuk kandang breeding ini agak sedikit berbeda konsep dengan kandang yang tadi. Kalau di sini memang kita sediakan area terbuka, yaitu area hijau kita tanemin untuk penghijauan. Itu tujuannya sejuk dan juga udara sehat. Nah untuk belakang ini sebenarnya kita gunakan untuk pengumbaran pejantan-pejantan di Sasana Kapak Purwokerto. Jadi kita berikan kesempatan untuk pejantan untuk diumbar. Itu biar relaksasi otot dari pejantan itu bagus dan juga tidak stres. Nah, untuk kandangnya, untuk kandang pacak kita ada di atas. Itu khusus untuk semua pejantan di kandang kita. Nah, untuk sistemnya tetap sama di kandang box biasa, cuma kalau malam di situ dikunci karena aset terbesar kita hanya di situ. Nah, ada nanti dari pintu ujung kita akan masuk ke kandang satu lagi. Di kandang betina ketiga kalau kita sebutnya, itu merupakan kandang terbaru yang kemarin sempat kita bikinkan videonya tapi sempat back down. Kita akan lihat juga untuk kondisi sekarang. Ini kita sudah di dalam untuk kandang yang terbaru ya. Fungsi sama kita untuk betina dengan sistem pemisahan. Jadi satu kandang itu untuk satu betina. Nah ini kita akan cek juga, tadi udah beberapa. Kalau minggu kemarin saya ngecek, memang produktivitas sangat bagus untuk di sini. Termasuk kandang yang ini produktivitas memang lagi bagus. Ini juga udah ada beberapa yang menetas, tapi sebagian besar memang udah proses pemisahan dari induk karena umur udah 2 minggu lebih. Itu kemarin kita panen, kita taruh untuk anakan yang baru pisah indukan selama 2 minggu itu kita pindah di kandang karantina khusus untuk anakan. Nanti kita akan jalan-jalan juga untuk melihat kondisi untuk anakan yang baru pisah induk. Jadi untuk saat ini kita paling ngecek kondisi indukan pasca habis produksi. Nah sebenarnya kalau di sini ya untuk masa pemulihan atau sebelum indukan itu kita produksi lagi untuk kita kawinkan lagi, itu untuk pemulihannya kita cukup simpel mas. Jadi untuk pemulihan kita penggunaan yaitu Monster Pro. Itu hal wajib, SOP wajib di Sasana Kapak Purwokerto, yaitu pemberian protein untuk kembali merecovery badan-badan betina ya, karena pasca ngeram itu biasanya betina otomatis kurus. Jadi untuk kita gemukkan lagi tapi secara sehat, asupan protein kita tambah dengan Monster Pro. Tidak lupa kalau Herbal SN sudah pasti campur pakan setiap hari itu menggunakan Herbal SN untuk campuran pakannya. Satu lagi ya teman-teman, kita juga menggunakan beberapa metode alami biasanya di anak kandang. Cuma memang nggak rutin setiap harinya. Itu pemberian dedaunan atau hijau-hijauan. Biasanya kalau yang untuk wilayah sekitar kita ada daun kelor dan juga daun pepaya. Ya istilahnya buat menambah nutrisi ya dari zat-zat dari daun hijau. Ini sih alhamdulillah beberapa memang sudah
menetas, bertelur, banyak juga. Nanti kita akan lihat semuanya. Sebelum nanti kita tak ajak jalan-jalan untuk melihat anakan-anakan yang habis panen dari kandang. Oke. Nah, jadi ini yang baru menetas ya, masih hitungan hari. Kalau di Sasanang apa masih digabungkan dengan indukannya. Karena itu untuk memperkuat ketahanan tubuh pada anakan ayam. Kurang lebih 2 minggu dengan indukan, yaitu kita nanti akan pindah atau kita akan pisah indukan dan kita akan taruh di kandang karantina khusus untuk anakan. Di sana untuk treatment anakannya pun berbeda. Nanti saya akan jelaskan di saat kita berada di kandang anakan. Ini alhamdulillah penetasan bagus, sempurna. Nah, ini kita sudah nyampe di kandang karantina anakan ya. Dan juga untuk samping masih sama karantina, cuma umurnya yang udah lebih dewasa sebelum nanti kita akan kirim. Tapi ini nanti saya jelaskan. Nah, untuk di kandang ini itu fungsinya juga berbeda dengan kandang yang tadi saya liput di sana ya, yang kita jalan-jalan. Kalau di sana khusus untuk betina, untuk produksi, dan kandang ini untuk hasil produksinya, hasil produksi ternakan dari SN. Nah, ini untuk ayam-ayam yang di sini, ini ayam yang baru pisah dengan indukan yang tadi sempat dibahas di kandang sebelumnya. Nah, setelah panen dari sana, ayam kita bawa ke sini untuk dikarantina. Tetap ada beberapa prosedur untuk karantina ayam yang baru pisah dari indukan. Yang satu pastinya penambahan penghangat ruangan ya. Terus bisa juga nanti teman-teman menggunakan lampu bohlam. Itu tujuannya untuk apa? Yaitu untuk suhu tubuh atau suhu ruangan dan suhu tubuh ayam itu akan tetap stabil, apalagi dengan cuaca yang ekstrim. Sedangkan kita menggunakan sistem kandang sama dengan kawat ram, yaitu untuk sirkulasi udara. Makanya biarpun kandang banyak ayam, kita pun nggak merasa bau. Tercium bau kotoran itu tidak. Itu salah satu ciri kandang sehat. Mungkin nanti kita akan lihat beberapa ya untuk anak-anakan yang baru bisa indukan. Nah, untuk proses dari sini setelah nanti berumur 2 bulan nanti akan pindah ke kandang samping. Ini umur lebih dewasa ya. Nah, di kandang ini biasanya nanti kita akan sortir. Di mana yang mempunyai cacat fisik kita akan sortir dengan kualitas ayam yang mempunyai ciri fisik yang sempurna. Sebelum nanti kita akan dokumentasikan dan akan kita kirimkan ke teman-teman yang sudah memesan hasil ternakan dari SN. Nah, untuk pakan di kandang ini juga bervariasi. Tapi tetap untuk di kandang sini, untuk pakan yang baru, anakan yang baru pisah dari indukan, kita masih menggunakan FUR 591 atau yang butirannya kecil, paling kecil. Tetap SOP wajib di sini yaitu pengenalan anak ayam terhadap herbal SN. Kita sudah campurkan herbal SN di setiap pakan mulai dari pisah induk. Menggunakan juga FUR-nya kering, kita tinggal campurkan aja herbal SN sesuai aturan yang ada di kemasan, baru kita kasihkan. Alhamdulillah ayam tetap sehat biarpun saat ini ya di sini cuaca lagi ekstrim. Kalau siang kayak gini panas banget, malam dingin, tahu-tahu bisa hujan juga. Sama untuk di sini juga masih menggunakan FUR yang sama, cuma memang ada kadang biasanya tambahan untuk melatih itu FUR yang butirannya agak gede, yaitu 594. Dan juga jagung untuk penambahan karbohidrat. Nah, ini kondisi ayam ya terpantau sangat-sangat sehat dan fit. Nah, untuk suasana di dalam kandang kita menggunakan untuk alas ini adalah sekam atau kulit padi ya. Nah, ini bertujuan untuk gampang dibersihkan setiap periode karena nanti di saat umur hampir 3 bulan kita harus pindah dan kandang ini untuk alasnya itu gampang dibersihkan. Tapi yang penting bagian alas atau lantai itu harus diplester. Nah, untuk penghangat atau biar suhu stabil kita udah ada beberapa ini ya. Ini alat penghangat juga, penghangat ruangan. Ini banyak kok terjual di
toko-toko online sekarang udah banyak juga. Pemberian air minum selalu tersedia di setiap harinya. Wajib air minum pagi dan sore itu diganti. Karena biasanya kotor ya, habis kena saat ayam minum itu biasanya kotor. Jadi sore harus diganti. Mungkin itu ya untuk kondisi ayam-ayam yang memang baru pisah indukan. Nah ini untuk kondisi ayam sehat, merah. Nah setiap ini kita juga udah mulai memberi tanda. Tanda ini akan menunjukkan sesuai data anakan dari indukan mana dan pacekan atau pejantan yang mana. Jadi semua ayam di SN itu jelas asal usulnya dari pacek dan indukan yang mana. Nah untuk pakan ya, untuk anakan itu kita masih nih, kita fur 91 dan juga untuk pencampuran dari herbal. Untuk herbal SN dan untuk pengaplikasiannya pun cukup mudah. Ini semisal kayak gini untuk fur, kita tinggal campurkan aja. Nah, tetap sesuai dengan takaran. Nah, untuk takaran nanti karena ini hanya untuk itu, nanti kita akan campurkan semua sebelum kita memberikan kepada anak ayam. Jadi untuk campurannya ya. Pengecekan sudah ya teman-teman. Oh ya, satu lagi. Mungkin ada dari kawan-kawan semua atau penghobi perintis seperti kita tapi belum bisa untuk membuat kandang seperti ini. Kita pun sama, kita dari nol akhirnya bisa seperti ini. Ada satu solusi untuk pemisahan anakan saat pisah dari indukan. Kita akan kasih tahu atau kita kasih lihat ya, siapa tahu bisa buat inspirasi teman-teman semua di rumah. Ini salah satu solusi ya buat teman-teman yang mungkin ada keterbatasan lahan atau biaya dalam memulai latihan beternak atau bisnis ternak ayam. Kita cukup simpel membuat box berbahan dasarnya pun murah ya atau lebih terjangkau. Kita menggunakan hanya triplek. Untuk atas, bagian atas kita juga simpel steamin, tapi fungsinya tetap sama, yaitu untuk adaptasi anakan setelah pisah atau dipisah dengan indukannya. Nah untuk isi dalamannya juga simpel teman-teman, cuma dikasih bohlam sama penghangat, air minum, tempat makan. Ini pun terbuat dari paralon. Itu cukup harga untuk terjangkau buat teman-teman membuat kandang seperti ini. Nah kenapa di SN ada kandang seperti ini? Karena memang kandang sudah full. Jadi kita untuk cadangan menggunakan kandang-kandang kecil seperti ini dan kita ditaruh untuk di apa ini bahasanya di selan-selan kandang SN, memanfaatkan ruang karena memang keterbatasan untuk kandang sistem di dalam sudah full. Produksi lagi bagus. Kita bisa nanti lihat ke belakang banyak untuk box-box seperti ini yang berisi anakan-anakan ayam yang baru pisah indukan. Nah, selain indukan yang berkualitas, tentunya kita juga harus mempunyai pejantan atau pacekan yang berkualitas juga. Nah, ini ada salah satu 1, 2, 3, 4 dan ada beberapa pejantan yang kita gunakan untuk beternak. Nah kalau untuk beternak ini, untuk di anak kandang, untuk pengkodeannya ya atau pencatatan nama, setiap pejantan kita kasih nama berbeda-beda. Seperti yang tadi warna jalak ya kalau kita menyebutnya, itu kita kasih nama salangsuan karena memang dari terah salangsuan. Untuk di belakang juga ada produk dari kita datangkan dari Amerika ya. Ini The Thunder, ada juga The Bima dan juga untuk ada di belakang itu Toel. Nah untuk kesehatan pacak, untuk perawatannya, kita untuk kesehariannya pakan itu berprotein tinggi. Serat juga sangat penting. Nah, untuk pakan kita terdiri dari tetap gabah beras merah, mix jagung, serta tambahan Monster Pro itu tidak pernah lepas untuk setiap harinya, tidak pernah terlewat. Karena untuk sebuah pejantan, asupan protein itu sangat-sangat perlu. Nah, serta untuk pengumbaran ya di setiap harinya kita jatah memang nggak lama, biar ayam juga otot tegang. Itu sekitar paling 2 jam maksimal untuk pengumbaran sebelum nantinya akan masuk ke kandang di kandang box. Biarkan ayam istirahat, jadi ayam
akan selalu prima antara jeda istirahat, peregangan otot, asupan pakan yang bagus, berserat, protein tinggi. Nah, itu juga sangat perlu diperhatikan untuk kesehatan pejantan-pejantan dalam ternakan. Nah, itu juga akan mempengaruhi jumlah sperma. Kualitas sperma, jumlah sperma itu juga perlu diperhatikan dan perlu ditingkatkan. Jadi itu ya sedikit tur di kandang ternak Sasanangapa Purwokerto. Kita memang perintis, tapi kita selalu optimis untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Jadi buat teman-teman, mungkin bisa dijadikan inspirasi ya, kalau ada hal-hal baiknya, monggo dijadikan inspirasi. Kalau dirasa kurang cocok, tinggalkan saja. Kita hanya di sini untuk sharing. Semoga bisa memberi semangat kepada perintis-perintis lain seperti kita untuk tetap berkarya. Jadi itu dulu ya untuk video-video lain tentang SN. Tetap ikuti channel ini, jangan lupa like, komen, dan share. Kita saling sharing secara bijak untuk kemajuan dunia ternak Indonesia. Salam ngapa, satu hobi.